Apakah zakat fitrah boleh dibayar dengan uang atau sebenarnya harus beras? Banyak orang belum tahu jawabannya. Pada tahun 2026 ini, Ramadan 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional menetapkan zakat fitrah sebesar Rp50.000 per jiwa jika dibayarkan dalam bentuk uang. Ketentuan resmi Basnas 2026, Rp50.000 per orang atau jiwa jika dibayar dengan uang, atau 2,5 kg atau 3,5 liter beras jika dibayar dengan makanan pokok. Ketentuan ini tertuang dalam keputusan Ketua Basnas nomor 14 tahun 2026. Nominal Rp50.000 dipilih karena dianggap setara dengan harga rata-rata 2,5 kg beras premium di Indonesia. Contoh perhitungan, jika dalam satu keluarga ada ayah, ibu, 2 anak, maka zakat fitrahnya 4 kali Rp50.000 sama dengan Rp200.000. Catatan penting, nilai Rp50.000 adalah standar nasional Basnas. Di beberapa daerah bisa sedikit berbeda karena harga beras lokal berbeda. Misalnya ada daerah yang menetapkan sekitar Rp45.000 hingga Rp56.000 per orang sesuai harga beras setempat. Kesimpulannya, secara umum di Indonesia tahun 2026, zakat fitrah yang dijadikan acuan oleh Basnas adalah Rp50.000 per muslim atau 2,5 kg beras. Penjelasan dalil, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 sok kira-kira setara dengan 2,5 hingga 3 kg makanan pokok. Karena itu, pada zaman Nabi, zakat fitrah dibayar dengan makanan, bukan uang. Para ulama kemudian berbeda pendapat. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan zakat fitrah harus dengan makanan pokok, seperti beras di Indonesia. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali. Pendapat kedua, sebagian ulama lain membolehkan membayar dengan uang jika lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan sebagian ulama kontemporer. Kesimpulan yang mudah dipahami, jika mengikuti mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, maka lebih utama zakat fitrah dibayar dengan beras. Namun, jika lembaga zakat menetapkan nilai uang setara harga beras, maka sebagian ulama membolehkannya demi kemaslahatan. Yang paling penting bukan sekedar nominalnya, tapi memastikan zakat fitrah benar-benar sampai kepada fakir dan miskin sebelum sholat Id. Karena tujuan zakat fitrah adalah membahagiakan mereka di hari raya. Sahabat, zakat fitrah bukan sekedar tradisi menjelang hari raya. Ia adalah penyempurna puasa Ramadan, pembersih jiwa, dan bentuk kepedulian kepada kaum fakir miskin agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan di hari kemenangan. Dalam sejarah Islam, para sahabat Rasulullah sangat memperhatikan zakat fitrah ini. Mereka tidak pernah meremehkannya sedikit pun. Ada sebuah kisah seorang sahabat besar yaitu Utsman bin Affan. Dikisahkan bahwa suatu ketika beliau pernah lupa membayar zakat fitrah hingga sholat Idul Fitri telah selesai dilaksanakan. Ketika beliau menyadari kelalaian tersebut, hatinya sangat gelisah. Sebagai seorang sahabat yang dikenal sangat dermawan dan memiliki rasa takut yang besar kepada Allah, beliau merasa khawatir telah menyia-nyiakan kewajiban yang sangat penting. Tanpa menunda waktu, beliau segera pulang ke rumah. Beliau melihat salah satu onta terbaik yang beliau miliki. Onta itu sangat berharga, sehat, kuat, dan merupakan salah satu harta yang paling ia sayangi. Namun, tanpa ragu, beliau menjual onta itu. Hasil penjualan onta itu kemudian beliau gunakan untuk memerdekakan seorang budak. Setelah melakukan hal itu, beliau datang menghadap Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat lainnya. Dengan penuh kerendahan hati, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah lupa menunaikan zakat fitrah hingga sholat Idul Fitri telah berlalu. Namun aku telah menjual seekor onta terbaik milikku dan menggunakan uangnya untuk memerdekakan seorang budak. Apakah amalan itu dapat menggantikan zakat fitrah yang telah aku lalaikan?" Para sahabat yang mendengar pertanyaan itu terdiam. Mereka tahu betapa besar nilai memerdekakan budak dalam Islam.
Pada masa itu, memerdekakan budak termasuk amal yang sangat agung dan berpahala besar. Namun, jawaban Rasulullah memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Beliau bersabda dengan penuh hikmah bahwa orang yang tidak menunaikan zakat fitrah adalah orang yang merugi karena pahala zakat fitrah memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan, disebutkan dalam kisah tersebut bahwa memerdekakan satu budak saja belum tentu dapat menyamai nilai pahala zakat fitrah yang seharusnya ditunaikan pada waktunya. Mendengar hal itu, para sahabat semakin memahami bahwa zakat fitrah bukan ibadah yang kecil. Mengapa zakat fitrah begitu agung? Karena zakat fitrah memiliki beberapa hikmah besar. Pertama, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, disebutkan bahwa zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan yang tidak baik. Selama Ramadan, mungkin ada kata-kata yang tidak terjaga, emosi yang tidak terkendali, atau kekurangan dalam ibadah. Zakat fitrah menjadi penyempurna dan pembersih bagi puasa kita. Kedua, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Rasulullah menetapkan zakat fitrah agar kaum fakir miskin juga dapat merasakan kegembiraan pada hari Idul Fitri. Mereka tidak lagi memikirkan makanan karena kebutuhan mereka telah dibantu oleh kaum muslimin lainnya. Hari raya bukan hanya milik orang yang mampu. Hari raya adalah kebahagiaan bagi seluruh umat Islam. Ketiga, sebagai bentuk solidaritas sosial. Zakat fitrah mengajarkan bahwa dalam Islam, kebahagiaan tidak boleh dinikmati sendirian. Ketika kita bersukacita menyambut hari kemenangan, ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Itulah sebabnya para ulama dari berbagai mazhab, termasuk ulama mazhab Syafi'i, sangat menekankan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Karena jika ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka nilainya menjadi zakat yang sempurna. Namun, jika ditunda hingga setelah sholat Id tanpa alasan, maka nilainya berubah menjadi sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah pada waktunya. Karena itu, para sahabat sangat berhati-hati dalam perkara ini. Mereka tidak menunggu hingga hari terakhir. Bahkan sebagian sahabat sudah menunaikan zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri agar tidak terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita menganggap zakat fitrah sebagai hal kecil. Nilainya mungkin hanya setara beberapa kilogram makanan pokok atau sejumlah uang yang tidak terlalu besar. Namun di sisi Allah, nilainya sangat besar. Karena ibadah ini bukan sekedar angka atau nominal. Ia adalah ketaatan, ia adalah kepedulian, dan ia adalah penyempurna ibadah Ramadan kita. Jangan sampai kita berpuasa sebulan penuh, bersungguh-sungguh dalam ibadah, tetapi lupa menunaikan satu kewajiban yang menjadi penutup dari semua amal Ramadan. Bayangkan, jika seluruh kaum muslimin menunaikan zakat fitrah dengan penuh kesadaran, tidak akan ada orang miskin yang kelaparan pada hari raya. Tidak akan ada keluarga yang bersedih karena tidak memiliki makanan saat Idul Fitri. Semua akan merasakan kebahagiaan. Inilah indahnya syariat Islam. Syariat yang tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama. Maka marilah kita saling mengingatkan. Pastikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita telah menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id. Karena bisa jadi, amalan kecil ini justru menjadi amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Seperti kata-kata hikmah para ulama, terkadang amal yang kecil di mata manusia justru sangat besar di sisi Allah karena dilakukan dengan ikhlas dan tepat pada waktunya. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima zakat kita, dan menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang penuh keberkahan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.